Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semoga teman-teman semua senantiasa diberikan Allah kesehatan. Jadi, pada kesempatan kali ini bertemu lagi nih bersama saya, Syarifah ini. Dan kita pada kesempatan kali ini akan membahas fenomena atau fakta-fakta sejarah dengan menggunakan kacamata pendekatan sejarah budaya. Di sini kita ada dua teori nih. Yang pertama, teori adaptasi, dan yang kedua adalah teori fungsional. Teori adaptasi di sini menjelaskan bahwa perkembangan budaya itu sesuai dengan respon terhadap lingkungan yang diberikan oleh manusia seperti ekonomi, politik, alam, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua kan teori fungsional. Teori fungsional di sini menjelaskan bahwa setiap elemen budaya itu memiliki tujuan atau memiliki fungsi yang sesuai dengan tujuan atau kepentingan individu ataupun menjaga kepentingan atau untuk keberlangsungan suatu kelompok. Nah, agar lebih kita pahami, kita akan mengaplikasikan dua teori ini ke dalam 3 subbab pembahasan. Yang pertama adalah kepada fakta sejarah yang dahulu ada dan sekarang sudah tidak ada lagi. Yang kedua, kepada fakta sejarah yang dahulu ada dan sekarang sudah berubah. Dan ketiga adalah fakta sejarah yang dahulu ada dan sekarang masih ada dan tetap sama. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke dalam pembahasan pertama, yakni fenomena atau fakta sejarah yang dahulu ada, sekarang tidak ada lagi. Yang pertama adalah tradisi menonton layar tancap. Hilangnya tradisi menonton layar tancap disebabkan oleh perkembangan teknologi dan perubahan pola hiburan masyarakat. Kemunculan televisi, bioskop modern, hingga layanan streaming yang menawarkan kenyamanan dan pilihan beragam membuat layar tancap kehilangan daya tarik. Selain itu, urbanisasi dan pembangunan mengurangi ruang terbuka yang dibutuhkan untuk kegiatan ini. Sementara generasi muda cenderung kurang mengenal layar tancap akibat minimnya pewarisan tradisi dan promosi dari komunitas budaya. Nah, menggunakan teori adaptasi tadi, kita dapat menganalisa bahwa layar tancap itu tidak relevan lagi dengan generasi atau dengan teknologi yang dengan era sekarang ini, karena layar tancap telah hilang dan digantikan dengan teknologi yang lebih mutakhir dan lebih nyaman dan relevan dengan masyarakat zaman sekarang. Sementara itu, dari perspektif teori fungsional, layar tancap dulunya berfungsi sebagai media hiburan sekaligus ruang interaksi sosial masyarakat. Nah, ketika fungsi-fungsi ini diambil alih oleh teknologi seperti televisi di internet, layar tancap kehilangan relevansinya dalam kehidupan sekarang. Kemudian kita masuk ke dalam contoh kedua, yaitu surau di Minangkabau. Hilangnya tradisi surau dalam masyarakat Minangkabau disebabkan oleh perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Dahulu, surau tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan, sosial, dan pembentukan karakter pemuda. Nah, jika kita menggunakannya ini dalam teori adaptasi, maka pada zaman sekarang ini surau tidak dapat beradaptasi nih dengan lingkungan sekarang. Kenapa? Karena memang faktor-faktor yang menyebabkan hilangnya surau ini tadi menggerus surau itu sendiri dan tidak relevan lagi dalam kehidupan di zaman sekarang. Apakah bisa kita melakukan transformasi fungsi agar surau ini bisa beradaptasi? Mungkin di sini jawabannya tidak. Kenapa? Karena hal ini dibuktikan karena hilangnya surau itu merupakan bukti dari ketidakmampuan surau beradaptasi dengan zaman sekarang. Surau telah digantikan oleh lembaga-lembaga pendidikan formal lainnya yang rasanya lebih relevan dan lebih dibutuhkan oleh masyarakat modern. Oke, jika kita menggunakan pandangan teori fungsional, surau memiliki peran penting dalam menjaga struktur sosial dan mentransmisikan nilai budaya Minangkabau kepada generasi muda pada zaman itu. Namun sekarang peran surau sudah menurun dan tidak digunakan lagi. Kemudian kita masuk kepada pembahasan ketiga, yakni penggunaan kain tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Hilangnya penggunaan kain tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini dapat kita lihat
hilangnya penggunaan kain tradisional dalam kehidupan sehari-hari disebabkan oleh modernisasi, perubahan gaya hidup, dan kemajuan teknologi tekstil. Kain tradisional seperti batik, songket, atau ulos sering dianggap kurang praktis dibandingkan dengan pakaian modern yang lebih nyaman dan mudah dirawat. Urbanisasi dan globalisasi memperkenalkan gaya busana barat yang lebih populer dan terjangkau sehingga kain tradisional kerap tersisih. Selain itu, kain tradisional yang dibuat dengan teknik manual seringkali memiliki harga yang tinggi dan menjadikannya lebih eksklusif dan jarang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Menurut teori adaptasi, pada masa itu kain tradisional sebenarnya mulai menyesuaikan perannya untuk bertahan dalam masyarakat. Misalnya, beberapa komunitas hanya menggunakan kain tradisional dalam acara-acara adat, upacara keagamaan, atau simbol identitas budaya. Hal ini menunjukkan upaya mempertahankan eksistensi kain tradisional meskipun fungsinya tidak lagi untuk pemakaian sehari-hari. Adaptasi ini dilakukan agar kain tradisional tetap relevan dengan perubahan sosial dan tetap dihormati sebagai bagian dari warisan budaya. Dari sudut pandang teori fungsional, di masa lalu, kain tradisional awalnya memiliki fungsi yang sangat penting, baik secara praktis sebagai pakaian sehari-hari maupun secara simbolis dalam menunjukkan status sosial dan kekerabatan. Ketika fungsi praktis kain tradisional digantikan oleh kain impor yang lebih murah harganya, fungsinya bergeser menjadi bagian dari tradisi dan identitas budaya. Dalam konteks ini, kain tradisional tetap memenuhi peran sosialnya sebagai penanda nilai budaya dan alat pelestarian tradisi, meskipun penggunaannya menjadi terbatas pada acara-acara tertentu yang bersifat seremonial. Nah, dapat kita simpulkan bahwa memang benar pada zaman sekarang ini kain tradisional itu tidak lagi digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk nih ke pembahasan kita yang kedua, yakni fenomena yang dahulu ada, sekarang udah berubah atau berbeda, seperti itu. Yang contoh pertama yaitu pasar tradisional versus pasar modern. Berubahnya pasar tradisional menjadi belanja online seperti yang kita lihat sekarang, banyak sekali e-commerce yang kita ketahui. Tentu disebabkan oleh perkembangan teknologi, perubahan gaya hidup, dan tuntutan efisiensi waktu. E-commerce menawarkan kemudahan berbelanja tanpa perlu keluar rumah dengan berbagai pilihan produk, harga kompetitif, dan layanan pengiriman yang cepat. Perkembangan aplikasi dan platform belanja online semakin memudahkan konsumen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan sekali klik, semua dapat. Selain itu, seperti yang kita ketahui, COVID-19 membuat kita itu terjadi pembatasan sosial, sehingga pasar tradisional kehilangan banyak pelanggannya dan cenderung beralih ke metode digital. Tentu hal ini merupakan bentuk dari adaptasi, menunjukkan bahwa pasar tradisional yang harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman agar tetap relevan. Jadi banyak pasar tradisional yang sekarang sudah menggunakan teknologi-teknologi untuk menjual produk-produknya melalui platform. Adaptasi ini memungkinkan pedagang kecil tetap bersaing di era modern sambil menjaga hubungan dengan pelanggan. Selain itu, integrasi teknologi seperti sistem pembayaran digital dan layanan pesan antar adalah contoh konkret bagaimana pasar tradisional dapat berkembang menjadi pasar hybrid yang menggabungkan pengalaman fisik dan digital. Dari perspektif teori fungsionalitas, pasar tradisional awalnya berfungsi sebagai pusat ekonomi. Nah, seperti yang kita ketahui dalam belanja online dan juga pasar tradisional ini, kita dapat melihat adanya perubahan-perubahan. Namun, terdapat nilai-nilai yang dapat kita pahami. Pertama, di dalam pasar tradisional kan terjadi interaksi yang baik nih antara penjual dan pelanggan. Di sini kita memahami betul bahwa mungkin ini adalah kekurangan di belanja online seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak dapat berinteraksi secara langsung, dan juga kita tidak dapat melihat barang-barang yang diperjualbelikan itu secara langsung. Nah, jadi kita dapat mengambil nilai-nilai yang ada di pasar tradisional ini dan mengaplikasikannya kepada pasar online. Dan hal inilah yang menyebabkan terjadi perubahan dari pasar tradisional ke pasar online. Kemudian dapat kita lihat adanya fenomena-fenomena sekarang, yaitu bekerja dari rumah secara offline dan juga bekerja secara online atau
bahasanya yaitu remote work gitu, bekerja dari jarak jauh. Nah, tentu saja perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi, pandemi global, dan pergeseran pola kerja modern. Teknologi seperti internet, perangkat lunak, kolaborasi, dan komunikasi virtual memungkinkan pekerjaan ini dilakukan dari jarak jauh dengan efisiensi yang hampir sama seperti bekerja di kantor. Pandemi COVID-19 mempercepat adopsi sistem ini sebagai upaya menjaga keselamatan dan mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, kebutuhan akan fleksibilitas dalam mengatur waktu kerja dan kehidupan pribadi membuat pekerjaan dari rumah semakin diminati oleh karyawan dan diakomodasikan oleh perusahaan. Menurut teori adaptasi, peralihan pekerjaan dari rumah mencerminkan kemampuan masyarakat dan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Di masa pandemi, seperti yang kita ketahui, perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi baru seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lainnya menggunakan itu untuk memastikan bahwa karyawan dapat beradaptasi dan bekerja dari rumah, dapat mengatur waktu efisien dan memanfaatkan alat-alat lainnya. Tentu saja fleksibilitas dalam merespon tantangan dan mempertahankan keberlangsungan aktivitas pekerjaan itulah yang dilakukan manusia pada zaman sekarang. Nah, kita menggunakan teori fungsionalitas bahwa pekerjaan dari rumah itu membawa perubahan pada struktur sosial dan fungsi organisasi kemasyarakatan. Secara tradisional seperti yang kita ketahui, kantor berfungsi sebagai pusat interaksi sosial, pengawasan, dan kolaborasi langsung antara karyawan dan bos. Nah, sekarang fungsi ini digantikan nih oleh teknologi. Pekerjaan dari rumah tetap memenuhi kebutuhan utama seperti produktivitas dan komunikasi, meski dengan cara yang berbeda. Untuk tetap berfungsi baik, perusahaan mengembangkan strategi baru seperti kebijakan hybrid untuk menggabungkan keunggulan kerja jarak jauh dengan manfaat kerja di kantor, menciptakan sistem yang lebih seimbang dan lebih efisien. Kemudian kita masuk ke dalam contoh fenomena ketiga, yakni perayaan ulang tahun yang dahulu secara sederhana dan sekarang dilakukan dengan lebih Instagram worthy atau Instagramable seperti itu. Tentu saja, hal ini dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, perubahan nilai sosial, dan pengaruh media sosial. Media sosial seperti Instagram telah menciptakan standar baru dalam merayakan momen di mana estetika visual dan popularitas melalui likes menjadi prioritas utama. Selain itu, modernisasi gaya hidup dan meningkatnya kemampuan ekonomi mendorong masyarakat untuk menginvestasikan lebih banyak dana dalam dekorasi, makanan, dan dokumentasi dalam perayaan ulang tahun. Tekanan sosial juga berperan penting karena banyak orang merasa perlu mengikuti tren agar tidak dianggap ketinggalan zaman gitu. Menurut teori adaptasi, perubahan ini mencerminkan bagaimana tradisi ulang tahun bertransformasi untuk tetap relevan dengan budaya modern. Perayaan yang dulu hanya berupa kumpul-kumpul keluarga di rumah, sekarang berkembang menjadi acara yang mencerminkan identitas digital. Misalnya dekorasi yang estetik, tema yang kreatif, dokumentasi profesional, dan diadaptasi untuk memenuhi ekspektasi media sosial. Ini tentu menunjukkan bagaimana tradisi ulang tahun menyesuaikan bentuknya dengan tuntutan zaman tanpa kehilangan esensi utama sebagai momen kebahagiaan dan perayaan hidup. Gitu. Kita gunakan perspektif teori profesionalitas. Maksudnya kita menggunakan perspektif teori fungsionalitas. Perayaan ulang tahun tetap memenuhi fungsi sosialnya sebagai sarana mempererat hubungan berbagi kebahagiaan dan mengekspresikan kasih sayang. Namun, dengan pergeseran ke perayaan yang lebih mewah dan dipamerkan secara online, fungsi sosial ini mengalami ekspansi untuk mencakup pengakuan sosial dan citra pribadi. Perayaan tidak lagi hanya untuk keluarga atau teman terdekat, tetapi juga untuk penonton-penonton digital yang lebih luas. Jadi dalam konteks ini, perayaan ulang tahun yang Instagram worthy tadi menjadi mekanisme baru untuk menunjukkan status sosial, kreativitas, dan koneksi budaya di era digital.
Nah, kita masuk ke pembahasan kita yang ketiga, yakni peristiwa fenomena sejarah atau fakta sejarah yang dahulu ada dan sekarang tetap eksis nih, masih ada dan dia tuh tetap sama, tidak berubah dan tidak hilang gitu. Yang pertama yaitu contoh yang akan saya berikan, yaitu tradisi pemotongan kurban, hewan kurban dalam Idul Adha, dalam momen Idul Adha. Jadi seperti yang kita ketahui, tradisi pemotongan hewan kurban saat Idul Adha ini bertahan karena kuatnya nilai-nilai agama dan budaya yang terkandung dalam ritual ini atau dalam tradisi ini, tradisi Idul Adha ini. Sebagai bagian dari perayaan Hari Raya Idul Adha, pemotongan hewan kurban mengingatkan umat muslim akan kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail yang rela berkorban atas perintah Allah SWT. Selain oleh nilai spiritual, kurban ini juga berfungsi sebagai bentuk solidaritas di sosial, di mana daging kurban ini dibagikan kepada yang membutuhkan dan juga dilestarikan karena menjadi simbol rasa syukur atas nikmat yang diterima dan pengingat akan pentingnya berbagi dengan sesama. Nah, menggunakan teori adaptasi, tradisi pemotongan hewan kurban beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa menghilangkan esensi utamanya. Seiring waktu, meski dengan teknologi dan mobilitas yang semakin memadai, semakin berkembang, proses pemotongan tetap dilakukan di berbagai tempat dengan mengedepankan aspek efisiensi dan kebersihan. Penggunaan teknologi modern seperti mesin pemotong atau distribusi kurban secara online memungkinkan kurban dilakukan dengan cara yang lebih praktis. Nah, seperti yang kita ketahui juga, salah satu hal yang membuat kurban ini tetap sama nih, tidak menggunakan hal-hal atau tidak berubah, karena memang dari awal ada nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Bahkan seperti yang kita ketahui, dalam pelaksanaan prosesi pemotongan hewan kurban itu memang telah ada aturannya sendiri yang memang itu tidak boleh dilanggar seperti itu. Hal itulah yang membuat tradisi ini tetap sama seperti sebelumnya. Jadi seperti yang kita lihat, kemampuan adaptasi ini menunjukkan bagaimana tradisi ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin modern, namun tetap mempertahankan nilai-nilai spiritual dan nilai-nilai sosial di dalam ini. Menggunakan teori fungsionalitas, pemotongan hewan kurban berfungsi sebagai alat untuk menjaga keharmonisan sosial dan memperkuat ikatan komunitas di masyarakat. Pemotongan hewan kurban ini merupakan momen atau melibatkan orang banyak yang di situ dapat mempererat hubungan individu dalam masyarakat seperti itu. Meski dengan perubahan zaman, fungsi sosialnya tetap relevan. Kurban yang dibagikan kepada keluarga, tetangga, dan mereka yang membutuhkan tetap terlaksana dengan baik, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan material, tapi juga memperkuat nilai-nilai sosial dan kebersamaan dalam masyarakat. Jadi tradisi kurban ini berperan penting dalam mempertahankan kestabilan sosial dan terus menyesuaikan cara pelaksanaannya dengan dinamika zaman, namun tetap mempertahankan tujuan utamanya. Kemudian kita masuk ke dalam contoh kedua, yakni gotong royong yang bertahan, atau di sini kita dapat menyebutnya tradisi gotong royong yang masih bertahan hingga zaman sekarang. Jadi tentu bertahannya tradisi gotong royong di kalangan masyarakat ini dapat disebabkan atau faktor-faktornya karena nilai-nilai sosial dan budaya yang terkandung dalam tradisi tersebut. Gotong royong mencerminkan solidaritas dan rasa kebersamaan yang tinggi dalam masyarakat, terutama di daerah pedesaan atau komunitas yang lebih terikat dengan tradisi seperti itu. Jadi walaupun modernisasi dan urbanisasi telah mengubah banyak aspek kehidupan, kebutuhan akan kerjasama dalam menyelesaikan suatu perkara, masalah bersama, seperti pembangunan masalah-masalah jalan, acara-acara adat, ada bencana. Hal inilah yang menyebabkan gotong royong itu memang relevan gitu. Selain itu, di era sosial yang menekankan pada kebersamaan, berbagi gitu, gotong royong ini menjadi simbol yang penting dalam memperkuat ikatan sosial. Jadi jika kita menggunakan teori adaptasi, kita dapat melihat bahwa gotong royong ini telah bertransformasi untuk tetap bertahan
dalam konteks masyarakat modern. Jadi dalam masyarakat perkotaan misalnya nih, gotong royong seringkali terlihat dalam bentuk kerja bakti nih, atau kayak program-program sosial seperti penggalangan dana atau acara-acara komunitas, membersihkan parit, membersihkan selokan gitu. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun bentuk fisiknya berubah, nilai-nilai gotong royong ini tetap dipertahankan dengan cara-cara yang sesuai dengan kondisi sosial dan teknologi saat ini. Tradisi ini beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat akan kebutuhan masyarakat gitu. Jadi kita dapat melihat juga dalam perspektif teori fungsionalitas, gotong royong berfungsi untuk memperkuat struktur sosial dan mempererat hubungan antar anggota masyarakat. Nah, dalam masyarakat yang seperti kita ketahui, gotong royong ini berfungsi sebagai mekanisme untuk mengatasi masalah-masalah bersama gitu, seperti dalam hal-hal yang dikerjakan bersama gitu. Jadi fungsi-fungsi ini tidak hanya terbatas pada aspek-aspek praktis, namun juga pada aspek-aspek sosial, memperkuat identitas dan memastikan kesejahteraan bersama. Tentu saja jika dilihat dalam masyarakat modern ini, gotong royong ini fungsinya makin berfungsi gitu untuk memperkuat jaringan sosial, menciptakan rasa saling memiliki, dan memberikan rasa aman di tengah kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian seperti itu. Gotong royong terus bertahan sebagai elemen penting dalam menjaga keseimbangan sosial di berbagai lapisan masyarakat. Kita masuk ke dalam tradisi yang ketiga. Kita masuk ke dalam fenomena yang ketiga, yaitu tradisi-tradisi lokal yang masih bertahan. Seperti yang kita ketahui, kayak acara-acara adat, upacara-upacara, doa bersama, atau semacam tradisi-tradisi adat yang ada di lingkungan sekitar kita kan masih bertahan nih. Kayak beberapa adat-adat yang dilakukan pada pesta perkawinan, kelahiran anak, upacara pengangkat batagak penghulu. Kayak memang tradisi-tradisi lokal yang masih bertahan itu disebabkan oleh beberapa faktor seperti itu. Antara lain adalah kedalaman nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Ada ikatan emosional yang kuat antara generasi, dan peran penting tradisi dalam membentuk identitas komunitas seperti itu. Tradisi lokal seringkali mencerminkan cara hidup yang berakar dalam sejarah dan kebudayaan masyarakat, dan ini menjadikannya bagian integral dari kehidupan sehari-hari yang tak bisa lepas dan tak bisa luntur. Selain itu, komunitas yang masih memelihara dan menggunakan tradisi-tradisi lokal ini, mereka menganggap bahwa tradisi itu merupakan warisan untuk menghormati atau cara untuk menghormati leluhur. Menggunakan teori adaptasi, tradisi-tradisi lokal bertahan karena mereka mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan nilai inti mereka. Sebagai contoh, banyak tradisi lokal yang diubah bentuknya agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat modern, namun tetap menjaga esensi budaya. Perubahan ini bisa dilihat dalam cara penyelenggaraan acara tradisional ini yang kini melibatkan teknologi gitu, atau memadukan unsur-unsur kontemporeran tanpa mengurangi makna dan tujuan awal dari tradisi tersebut. Adaptasi semacam ini memungkinkan tradisi lokal tetap relevan dan diterima oleh generasi muda yang lebih familiar dengan budaya-budaya modern gitu. Jadi melihat dari teori fungsionalitas, tradisi lokal bertahan karena mereka mampu berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan stabilitas masyarakat. Jadi tradisi ini memberikan norma dan itu mengarahkan kepada interaksi sosial, mempererat ikatan antar anggota, serta menjadi sarana untuk mengkomunikasikan nilai-nilai dan pengetahuan antar generasi. Bahkan dalam masyarakat yang semakin modern, tradisi lokal tetap memiliki peran penting dalam membentuk rasa kebersamaan, identitas kolektif, dan ketahanan budaya. Nah,
selesai sudah pembahasan kita dalam tiga subbab tadi. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat, dan jikalau isi video ini cocok dan sesuai untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan juga share. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah diucapkan. Terima kasih karena telah menonton sampai akhir. Bertemu lagi, tidak sabar untuk ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Dan juga terkait pembahasan kita, jika ada nih yang mau didiskusikan, silahkan bikin di kolom komentar. Nanti kita akan berdiskusi lanjutan di sana. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.